Shalom, jemaat Tuhan. Senang kita bisa berjumpa kembali di dalam seri pemahaman Alkitab Gereja Isa Masih Surabaya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pemahaman Alkitab kita di Yesaya pasal 50 sampai Yesaya pasal yang ke-52. Nah, sebelum kita akan bersama-sama belajar, saya ajak untuk kita bisa berdoa terlebih dahulu. Mari kita akan berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan kali ini kami boleh melanjutkan pembelajaran kami di dalam seri pemahaman Alkitab online Kia Surabaya sampai di dalam Yesaya 50 sampai Yesaya 52. Kami berdoa mohon Tuhan menuntun, menyertai pembelajaran kami pada kesempatan kali ini. Terpujilah namamu Bapa, dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Ya, jadi kita kali ini akan membahas, belajar di dalam Yesaya 50 ayat yang pertama, nanti terus sampai Yesaya yang ke-52 ayat yang ke-15. Nah, sebelum kita akan bersama-sama melihat bagian per bagian atau pasal per pasal, saya ingin memberikan overview atau gambaran garis besar dari pembelajaran kita kali ini, gitu ya, dari Yesaya 50, Yesaya 51, dan Yesaya 52. Nah, kita akan melihat sekarang di dalam Yesaya 50, ayat yang pertama hingga yang ke-11, itu ya, ayat 1 sampai ke-3, itu bicara orang-orang yang kepada mereka Allah mengirimkan utusan, pantas saja untuk didakwa bahwa mereka mendatangkan sendiri semua masalah yang sedang membelit mereka. Karena kemauan dan keras kepala mereka sendiri dalam hal ini ingin ditunjukkan bahwa Allah sanggup dan siap menolong mereka jika mereka sudah layak untuk dibebaskan. Dan ayat yang keempat, 5, 6, sampai yang ke-9, bicara tentang orang yang diutus Allah menunjukkan mandat yang diterimanya, menyatakan kesiapannya untuk tunduk pada semua pelayanan dan penderitaan yang untuknya ia dipanggil dalam menjalankan mandat itu, dan meyakinkan dirinya bahwa Allah yang mengutusnya akan membela dia dan menyokongnya melawan semua perlawanan. Dan yang ketiga, pesan yang disampaikan adalah hidup dan mati, kebaikan dan kejahatan, berkat dan kutuk, penghiburan bagi orang-orang kudus yang patah semangat, dan kengerian bagi para pendosa yang pongah. Nah, semuanya ini menunjuk kepada rujukan ganda, ya, yaitu yang pertama kepada orang Yahudi yang tidak percaya di Babel, yang berbantah dengan Allah karena cara-caranya menangani mereka, dan kepada Nabi Yesaya yang meskipun sudah meninggal jauh sebelum pembuangan, namun telah bernubuat secara begitu jelas. Dan lengkap tentangnya, memandang pantas untuk menunjukkan segala hak dan kelayakan dirinya untuk membenarkan apa yang sudah dikatakannya. Dan kepada orang-orang Yahudi yang tidak percaya di zaman juru selamat kita, yang karena salah mereka sendiri, mereka ditolak. Ya, dan ini juga menjadi penggambaran akan Kristus, gitu ya, yang dimana Kristus sudah juga banyak memberitakan Injil kepada mereka, dan banyak menderita karena mereka, gitu ya. Dan Yesaya 50 ini juga nanti menjadi sebuah penggambaran akan bicara Kristus yang meskipun ditolak, dihina, tapi tetap terus memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan di Yesaya pasal 51 ayat 1 sampai yang ke-23 ada berapa poin ya di dalam ayat 1 23 Yesaya 51 ini. Yang pertama, bahwa Allah yang membangkitkan jemaatnya pada mulanya dari keadaan mereka yang tidak ada apa-apanya akan menjaga supaya jemaat itu tidak binasa. Ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, gitu ya. Yang dimana memang pasal ini, pasal 51 ini dirancang untuk memberikan penghiburan dan dorongan pada orang-orang yang takut akan Allah,
dan berpegang teguh pada perintah-perintahnya sekalipun mereka sedang berjalan dalam kegelapan dan tidak memiliki terang. Apakah hal itu terutama dimaksudkan untuk mendukung orang-orang tawanan di Babel? Tidaklah pasti, tapi itu mungkin saja. Akan tetapi penghiburan yang diungkapkan secara umum demikian seharusnya tidak dibatasi seperti itu. Kapan saja jemaat Allah berada di dalam penderitaan, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang mengharapkan kebahagiaannya dapat menghibur mereka dan mereka sendiri juga dapat saling menghibur satu dengan lain dengan kata-kata ini. Ya, dan ayat yang keempat sampai yang keenam bicara bahwa kebenaran dan keselamatan dirancang bagi jemaatnya merupakan hal yang pasti dan sudah mendekat, sangat dekat dan sangat pasti. Dan ayat yang ke-7 dan 8 bahwa para penganiaya jemaat adalah makhluk-makhluk lemah yang pasti akan mati. Dan ayat yang ke 9 sampai ke 11 itu bicara bahwa kuasa yang sama yang sebelumnya telah melakukan berbagai keajaiban bagi jemaat, sekarang pun giat dan bertindak untuk melindungi dan membebaskan jemaat. Ayat yang ke-20 sampai 16 itu bicara bahwa Allah sendiri, Sang Pencipta dunia telah bersedia untuk melaksanakan pembebasan bagi umatnya dari dalam penderitaan mereka, menghibur mereka di bawah penderitaan itu dan mengutus nabinya untuk meyakinkan mereka akan hal itu. Dan yang ayat yang ke-17 sampai 20 dan sampai yang ke-23 itu bicara bahwa keadaan mereka yang mengenaskan yang dialami jemaat saat ini akan segera ditimpakan juga kepada para penganiaya dan penindas mereka, dan malah lebih buruk lagi. Ya, jadi itu gambaran garis besar ya, ayat yang pertama 23 Yesaya 51. Dan di dalam Yesaya yang pasal yang ke-52 ya, sebagian besar dari pasal ini itu berbicara tentang hal yang sama dengan pasal sebelumnya, yaitu mengenai pembebasan orang-orang Yahudi dari Babel yang juga dapat diterapkan pada keselamatan agung yang sudah dikerjakan Kristus untuk kita. Tetapi 3 ayat terakhir dari pasal ini berbicara tentang hal yang sama dengan pasal berikutnya, yaitu mengenai pribadi sang penebus, perendahan diri dan pemberian dirinya. Nah, ada 4 poin ya garis besar di dalam Yesaya 52 ayat 1 sampai 15 ini. Ayat 1 sampai 6 itu bicara dorongan yang diberikan kepada orang-orang Yahudi yang ada dalam pembuangan untuk berharap bahwa Allah akan membebaskan mereka dengan cara dan waktunya sendiri. Lalu ayat 7 sampai 10, sukacita dan sorak-sorai besar yang akan dirasakan baik oleh para hamba Tuhan maupun umat atas kejadian itu. Nah, ayat 11 sampai 12 bicara panggilan yang diberikan pada orang-orang yang tetap tinggal di pembuangan untuk keluar demi kebebasan mereka sendiri ketika kemerdekaan dinyatakan. Dan ayat yang ke-13 sampai 15 itu bicara gambaran singkat diberikan di sini tentang Sang Mesias yang akan dibicarakan secara panjang lebar dalam pasal sebelumnya ya, pasal 53 yang dimana kita akan belajar itu nanti di Selasa. Nah, maka sekarang kita akan melihat pasal per pasal ya. Kali ini saya akan mencoba membahasnya, melihat belajar bersama-sama berdasarkan pasal per pasal. Nah, kita akan melihat di dalam Yesaya 50 terlebih dulu ya. Ada 11 ayat di dalam Yesaya 50 ya, pasal 1 sampai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Nah, mari kita akan melihat firman Tuhan di dalam Yesaya 50 ayat 1 sampai 11. Beginilah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, di manakah gerangan surat cerai ibumu, tanda aku telah mengusir dia, atau kepada siapakah di antara penagih hutangku aku pernah menjual engkau? Sesungguhnya oleh karena kesalahanmu sendiri kamu terjual, dan oleh karena pelanggaranmu sendiri ibumu diusir. Mengapa ketika aku datang tidak ada orang, dan ketika aku memanggil tidak ada yang menjawab? Mungkinkah tanganku terlalu pendek untuk membebaskan, atau tidak adakah kekuatan padaku untuk melepaskan? Sesungguhnya dengan hardiku aku mengeringkan laut, aku membuat sungai-sungai menjadi padang gurun, ikan-ikannya berbau amis karena tidak ada air dan mati kehausan.
Aku mengenakan pakaian kelam kepada langit dan menyelimuti dengan kain kabung. Ayat yang keempat, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Ayat yang keenam, aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang mencabut janggut. Aku tidak menunjukkan mukaku ketika aku dinodai dan dinodai. Ayat yang ketujuh, tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti ketubuhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku telah dekat, siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara, biarlah ia mendekat kepada. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku, siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang, mengat akan memakan mereka. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hamba-Nya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Sesungguhnya kamu semua yang menyalakan api dan yang memasang panah-panah api, masuklah ke dalam nyala apimu dan ke tengah-tengah panah-panah api yang telah kamu pasang. Oleh tangan pula hal itu akan terjadi atasmu, kamu akan berbaring di tempat. Ya, sampai di situ pembacaan firman Tuhan kita di dalam Yesaya pasal 50 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Nah, sekarang mari kita akan mencoba melihat penjelasan dan kita belajar bersama-sama dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 Yesaya pasal yang ke-50 ini, ya. Nah, saya akan coba bagi yang pertama di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, ya. Nah, mereka yang sudah mengaku sebagai umat Allah tampaknya sudah diperlakukan dengan keras sehingga cenderung mengeluh terhadap Allah dan mempersalahkan Tuhan. Seolah-olah ia sudah berlaku kejam terhadap mereka. Akan tetapi dalam menjawab sungut-sungut mereka, ya di sini kita mendapati di ayat yang pertama sebuah tantangan diajukan pada mereka untuk membuktikan atau mengeluarkan bukti apa saja bahwa perselisihan itu dimulai dari pihak Allah, ya. Dan mereka tidak bisa berkata bahwa ia ada yang adalah Tuhan itu sudah berbuat salah terhadap mereka atau sudah bertindak sewenang-wenang, ya. Justru dari merekalah sumber permasalahan, ya, bukan dari Tuhan, yang dimana digambarkan bahwa ia itu Tuhan itu sudah menjadi suami mereka, yang dimana di dalam kesetiaan sang suami justru sang istri itu berlaku yang tidak benar, sehingga pada waktu itu kan gambaran suami juga diberikan kuasa untuk menyerahkan istri karena ketidakbenaran dan ketidakperkenanan mereka. Lalu gambaran bahwa Allah juga menjadi bapak mereka, itu ya, yang dimana ketidaktaatan anak-anak membuat bapak itu murka. Nah, maka kita lihat bahwa dakwaan yang ditujukan kepada mereka yang memperlihatkan bahwa mereka lah sendiri yang menyebabkan kehancuran mereka, kan? Jadi kata-kata tadi di ayat yang kita baca, sesungguhnya oleh karena kesalahanmu sendiri, gitu ya, yang dimana bahwa mereka sudah menjual diri mereka sendiri karena kesalahan mereka, jadi bukan karena Allah. Nah, diteguhkannya tantangan dan dakwaan ini, gitu ya, bahwa jelas mereka sendirilah yang bersalah dan akhirnya mereka mendapat konsekuensi, mereka dibuang, ya.
Di sini kita juga melihat bahwa bukan karena tidak adanya kuasa pada Allah, sebab Ia Maha Kuasa dan bisa saja memulihkan mereka dari kematian yang begitu besar. Nah, di ayat tadi yang kita baca, gitu ya, di situ kan ia membuktikan bukti-bukti yang luar biasa bahwa di mana Tuhan itu sanggup jika berkehendak untuk mengeringkan laut dan membuat sungai-sungai menjadi padang gurun, gitu ya. Ia melakukan ini bagi Israel ketika ia menebus mereka dari Mesir, ya, membelah laut, mengeringkan laut, ya. Dan ketika Allah juga mengubah air menjadi darah ketika di dalam sekutu itu dan dimatikan ikan-ikan mereka, ya. Nah, ini menjadi gambaran bahwa Allah itu maha kuasa jika ia berkehendak, ya. Dan itu telah ditunjukkan di dalam bahasa poetrinya Yesaya ini, apa yang Tuhan sudah kerjakan ketika umat Israel itu ditebus dibawa keluar dari Mesir, dan itu diingatkan kembali kepada mereka. Nah, lalu kita melanjutkan sekarang di dalam ayat yang keempat sampai yang ke-9, ya. Nah, sebagai pengkhotbah yang berkenan, Yesaya sebagai seorang nabi memenuhi syarat bagi pekerjaan yang untuknya ia dipanggil. Demikian pula dengan semua nabi Allah yang lain dan orang-orang lain yang dipekerjakannya sebagai utusannya. Nah, sebagai orang yang menderita dengan sabar, di ayat yang kelima sampai keenam, orang akan berpikir bahwa dia yang ditugaskan dan dibuat syarat untuk menyampaikan penghiburan kepada orang yang letih lesu pasti tidak akan menjumpai kesulitan dalam pekerjaannya, tetapi akan diterima di mana-mana. Dan kalau kita lihat, ya, di dalam ayat yang keempat sebelumnya, itu digambarkan lidah seorang murid, atau itu adalah lidah seorang terpelajar, gitu kan, yang dimana lidah seorang murid yang pelajar itu mengetahui bagaimana memberikan pengajaran, gitu ya, supaya dengan perkataannya dapat memberikan semangat baru pada orang yang letih lesu. Nah, sebuah anugerah diberikan kepada para pengikutnya, lidah untuk bisa mengatakan kebenaran. Lidah yang murid itu berarti adalah orang yang selalu ingin belajar. Nah, di gambaran ayat yang kelima sampai keenam ini bahwa orang yang lidah dengan sabar, yang mempunyai harapan bahwa dia akan diterima di mana-mana, tetapi justru sebaliknya, ya, yang dimana yang memiliki pekerjaan yang suka untuk dikerjakan dan juga perlakuan yang keras untuk dijalani. Dan di sini meskipun dia ditolak, dihina, dia dengan keteguhannya tak kenal gentar, ia tak terus melaluinya. Gitu ya. Nah, tidak beralasan bagi kita juga untuk meragukan bahwa Nabi Yesaya memang terus melanjutkan dengan gigi pekerjaan yang untuknya Allah telah memanggilnya. Meskipun kita tidak membaca tentang pengalamannya melalui kesulitan-kesulitan seperti yang diandaikan di sini, tetapi kita yakin bahwa nubuat itu digenapi secara berlimpah juga di dalam Yesus Kristus. Ya. Dan di ayat yang ke-7 sampai yang ke-9, kita melihat bahwa sebagai pemenang yang berani, sang penebus termasyur dengan keberaniannya, sama seperti dengan kerendahan hati dan kesabarannya. Dan meskipun ia menyerah, ia lebih daripada. Nah, di sini kita melihat ya 7 sampai yang ke-9, bahwa bagaimana ketergantungan Nabi Yesaya juga kepada Allah, gitu ya. Di mana bahwa Tuhan Allah menolong aku, buat dia tuh betul-betul bergantung hanya kepada Allah. Dan bagaimana keyakinan juga sang nabi jika bergantungannya kepada Allah, bahwa Allah akan menolong dan pekerjaannya itu akan berhasil. Nah, meskipun keyakinan ini juga ada tantangan, gitu kan, tetapi di dalam tantangan itu Yesaya tidak mundur dan tidak gentar. Nah, mari kita lanjutkan sekarang di ayat yang ayat yang ke-10 dan ke-11. Ya, di sini Nabi Yesaya karena sudah diberi lidah seorang murid supaya ia dapat memberikan kepadanya, memberikan kepada setiap orang bagiannya,
masing-masing menggunakan lidahnya dengan berterus terang memberitakan perkataan kebenaran. Ya, ini merupakan sebuah ringkasan Injil. Ya, di mana siapa yang percaya akan diselamatkan, siapa yang percaya dalam nama Tuhan akan dihibur, meskipun untuk sementara waktu ia berjalan dalam kegelapan dan tidak mempunyai terang. Tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ya, meskipun untuk sementara waktu ia berjalan dalam terang yang dinyatakannya sendiri, tapi pada akhirnya ia akan berbaring dalam. Nah, di ayat yang ke-10 di sini penghiburan itu disampaikan pada orang-orang kudus yang sedang bersedih dan mereka didorong untuk berharap pada anugerah Allah. Ya, maka amatilah apa yang selalu menjadi tabiat anak Allah, yaitu dia yang adalah orang yang takut akan Tuhan dengan rasa takut yang berbakti, yang hormat pada keagungannya dan takut untuk menyulutkan murkanya. Ini adalah anugerah yang biasanya paling sering muncul dalam diri orang baik ketika mereka berjalan dalam kegelapan, ketika anugerah-anugerah lain tidak tampak. Dan yang kedua, apa kadang-kadang menimpa anak-anak Allah. Ya, jadi menjadi anak-anak Allah bukan berarti lalu tidak akan pernah ada masalah. Ada kalanya untuk sebentar waktu dia harus berjalan dalam kegelapan, dia akan gelisah dan dia akan merasa tidak terhibur. Ya, nah, tetapi itu tidak menjadi poin akhir karena yang ketiga apa yang dapat menjadi obat mujarab dalam keadaan yang menyedihkan itu, bahwa ia ketika senantiasa percaya kepada nama Tuhan, nama Tuhan adalah menara yang kuat, yang bersandar pada Allah, dan Allah itu tidak akan pernah mengecewakan dan meninggalkan dia. Nah, lalu di ayat yang ke-11, di sini kebersalaan dinyatakan pada para pendosa yang pongah dan mereka diperingatkan untuk tidak percaya pada diri mereka sendiri. Ya, amatilah ada dua bicara gambaran diberikan kepada mereka, kan? Mereka menyalakan api dan masuk ke dalam nyala api itu. Ketika mereka bergantung kepada kebajikan mereka sendiri, mempersembahkan semua korban mereka dan membakar semua tumpah mereka dengan api. Ya, bukan mereka dari surga, tapi dari yang lain. Ya, justru mereka mengalami ganjaran atau hukuman. Ya, jika hukuman itu dijatuhkan atas mereka, mereka itu ditegur, dinasehati dengan sangat keras ya untuk eh, akhirnya ya masuk ke dalam nyala api yang telah mereka pasang sendiri, gitu ya. Jadi kamu akan berbaring di tempat siksaan, ya. Jadi ketika mereka itu mendasarkan kepada api Tuhan, tapi api mereka sendiri, mereka mendapat ganjaran dan hukuman itu dijatuhkan atas mereka. Nah, setelah itu Yesaya 50 ayat 1 sampai ayat 11. Nah, sekarang kita melanjutkan di dalam Yesaya 51 ayat 1 sampai ayat 23. Ya, kita sekarang membaca ayatnya. Ya, Yesaya 51 ayat 1 sampai yang ke-23. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang panggilan batu yang padanya kamu tergali. Pandanglah Abraham, bapak leluhurmu, dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden dan padang belantaranya seperti Taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyi syukur dan lagu yang nyari. Ayat yang keempat, perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa. Sebab pengajaran akan keluar daripadaku dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Dalam sekejap mata, keselamatan yang daripadaku akan dekat, kelepasan yang kuberikan akan tiba,
Dan dengan tangan kekuasaanku, aku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepada pulau-pulau menanti-nanti perbuatan tanganku mereka harapkan. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah ke bumi di bawah. Sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar, hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Janganlah takut jika diaibkan oleh manusia, dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Sebab ngengat akan memakan mereka seperti memakan pakaian, dan gegat akan memakan mereka seperti memakan kain bulu domba. Tetapi keselamatan yang daripadaku akan tetap untuk selama-lamanya, dan kelepasan yang kuberikan akan lanjut dari keturunan kepada keturunan. Terjagalah, terjagalah. Kenakanlah kekuatan, hai tangan Tuhan, terjagalah seperti pada zaman purbakala, pada zaman keturunan yang dahulu kala. Bukankah engkau yang meremukan Rahab, yang menikam naga sampai mati? Bukankah engkau yang mengeringkan laut, air samudra raya yang hebat, yang membuat laut yang dalam menjadi jalan, supaya orang-orang yang diselamatkan dapat menyeberang? Maka orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorak, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, duka dan keluh akan menjauh. Akulah yang menghibur kamu. Siapakah engkau? Maka engkau takut terhadap manusia yang memang akan mati, terhadap anak manusia yang dibuang seperti rumput. Sehingga engkau melupakan Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi, sehingga engkau terus gentar sepanjang hari terhadap kepanasan amarah orang penganiaya apabila ia bersiap-siap memusnahkan. Di manakah gerangan kepanasan amarah orang penganiaya itu? Dia yang dipasang terbelenggu akan segera dibebaskan, ia tidak akan turun mati ke liang kubur, dan tidak akan kekurangan. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang mengharu-birukan laut sehingga gelombang-gelombangnya ribut, Tuhan semesta alam namanya. Aku menaruh firman-Ku ke dalam mulutmu dan menyembunyikan engkau dalam naungan tanganku, supaya aku kembali membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi dan berkata kepada Sion, engkau adalah umatku. Terjagalah, terjagalah, bangunlah hai Yerusalem, hai engkau yang telah meminum dari tangan Tuhan, isi piala kehangatan murkanya, engkau yang telah meminum, menghirup habis isi cangkir yang memusingkan. Dari semua anak-anak yang dilahirkannya tidak ada yang membimbing dia, dan dari semua anak-anak yang dibesarkannya tidak ada yang memegang tangannya. Kedua hal ini telah menimpa engkau, siapakah yang akan turut berduka cita dengan engkau? Kebinasaan dan keruntuhan, kelaparan dan pedang, siapakah yang akan menghibur engkau? Anak-anakmu sudah terlentang kelesuan di semua ujung jalan seperti lembu hutan kena jaring. Mereka diliputi kehangat murka Tuhan dan hardi alam. Sebab itu dengarlah hai engkau yang tertindas, hai engkau yang mabuk, tetapi bukan karena anggur. Beginilah firman Tuhanmu, Tuhan Allahmu yang memperjuangkan perkara umatnya. Sesungguhnya aku mengambil dari tanganmu piala dengan isinya yang memusingkan, dan isi cangkir kehangatan murkaku tidak akan kau minum lagi. Yang ke-23, tetapi aku akan memberikannya ke tangan orang yang menindas engkau, orang yang tadinya berkata kepadamu, tunduklah, supaya kami lewat menginjak kamu. Maka engkau merentangkan punggungmu serata tanah, dan sebagai jalan bagi orang yang lewat dari atasnya. Nah, sekarang kita akan melihat, belajar di dalam penjelasan lebih
rinci ya di dalam Yesaya 51 ayat 1 sampai 23. Saudara jangan terlupa tadi overview yang sudah di awal yang sudah saya sharingkan itu menjadi kerangka besar, gambaran besar tentang Yesaya 50, Yesaya 51, dan Yesaya 52. Nah, sekarang kita akan melihat lebih rinci di dalam Yesaya yang ke-51 ayat 1 sampai yang ke-23 ini. Nah, ayat 1 sampai ayat yang ketiga itu berbicara bahwa bagaimana umat Allah yang digambarkan di sini kepada siapa perkataan-perkataan penghiburan ini disampaikan dan yang dipanggil untuk mendengarkan kata-kata ini. Mereka adalah orang-orang yang begitu giat mengejar apa yang benar, sangat ingin dan mendambakan supaya dibenarkan dan dikuduskan, berusaha keras mencapai hal ini, supaya perkenanan Allah kepada mereka itu dipulihkan dan gambar Allah memperbarui pada diri mereka. Inilah orang-orang yang mencari Tuhan, sebab hanya dalam kata-kata kebenaran itulah kita dapat mencari Dia dengan harapan mendapatkan Dia. Dan yang kedua, bahwa bagaimana mereka di sini diperintahkan untuk menengok kembali kepada asal-usul mereka dan menyadari betapa kecilnya permulaan mereka. Ya, pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, ya, pandanglah kepada lubang-lubang pengalian batu yang padanya kamu tergali. Seperti tanah liat, ketika Allah membentuk kamu menjadi suatu bangsa, perhatikanlah merupakan hal yang baik bagi orang-orang yang memperoleh hak istimewa oleh kelahiran baru untuk merenungkan kembali bagaimana keadaan mereka pada waktu kelahiran pertama mereka. Bagaimana mereka kandung di dalam kejahatan dan dibentuk di dalam dosa, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Betapa kerasnya gunung batu yang darinya kita terpahat, tidak layak untuk menerima tempaan dan bagaimana menyedihkannya lubang penggalian batu yang daripadanya kita tergali. Nah, renungan mengenai hal ini akan mengisi diri kita dengan pikiran-pikiran yang rendah mengenai diri kita sendiri dan pikiran-pikiran yang luhur mengenai kasih karunia Allah. Orang-orang yang sekarang sudah maju sebenarnya juga mengingat betapa rendahnya mereka ketika mereka memulai. Ya. Dan yang ketiga, bahwa bagaimana mereka diyakinkan bahwa waktu menabur dengan mencucurkan air mata sekarang ini akan berakhir di dalam tuaian sukacita. Nah, seringkali kata-kata ketiga ini juga ada juga dalam pujian, ya, yang mungkin menjadi familiar kita ketika kita nyanyikan. Nah, kadang-kadang kita itu mengalami suasana padang gurun, ya, tempat yang tandus menjadi gambaran kesulitan kehidupan kita. Nah, tetapi Allah akan menyediakan saat dan cara untuk menghibur saya dan juga saudara dan bangsa Israel. Ya, tidak saja dengan menghibur dengan perkataan, tapi juga bertindak dengan penuh belas kasihan. Allah memiliki banyak penghiburan, bahkan untuk tempat-tempat tandus yang dialami oleh jemaatnya untuk bagian yang tampak tidak diperhatikan atau tidak dihargai. Dia akan membuat tempat-tempat itu berbuah lebat, dan demikian mereka mempunyai alasan untuk bersukacita. Dan Tuhan akan membuat juga tempat-tempat itu menjadi menyenangkan, dan demikian mereka memberikan pada mereka hati untuk bersukacita. Lalu di ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8, ya, kedua seruan kepada umat Allah itu atau pernyataan seperti yang dapat saya sebutkan berakhir sama, yaitu dengan sebuah jaminan tentang keberlanjutan kebenaran Allah dan keselamatannya. Dan itulah sebabnya kita menggabungkan kedua bersama-sama, karena keduanya dirancang untuk memberikan penghiburan kepada umat Allah. Ya. Nah, jadi siapakah yang mereka memiliki penghiburan ini? Umatku dan bangsaku yang telah kupisahkan bagi diriku sendiri, yang mengakui aku dan yang aku akui. Ya, mereka adalah umat Allah dan bangsanya yang tunduk kepadanya sebagai raja dan Allah mereka, menaruh setia kepadanya dan sesuai dengan itu menempatkan diri mereka di bawah perlindungannya. Mereka adalah umat yang mengenal kebenaran, yang tidak saja memiliki sarana-sarana untuk mendapatkan pengetahuan dan yang diberitahukan mengenai kebenaran, tetapi juga memanfaatkan semua sarana itu dan sanggup membuat penilaian yang benar atas kebenaran dan kesesatan, baik dan jahat. Dan karena mereka memiliki pikiran yang baik, mereka juga memiliki hati yang baik. Sebab mereka memiliki hukum Allah di dalam diri mereka tertulis dan memerintah di sana.
Orang-orang yang diakui Allah sebagai umatnya adalah orang-orang yang di dalam hati mereka bersemayam hukum Allah. Bahkan orang-orang yang mengenal kebenaran dan menyimpan hukum Allah di dalam hati mereka itu masih bisa berada di dalam kesusahan dan penderitaan besar dan ditimpa dengan celaan dan penghinaan. Namun demikian, Allah akan menghibur mereka dengan kebenaran yang mereka kenal dan hukum yang mereka miliki di dalam hati mereka. Nah, penghiburan seperti apa yang dimiliki oleh umat Allah? Ya, yang pertama bahwa Injil, ya kalau kita hari ini bicara juga Injil Kristus, itu akan diberitakan dan disebarkan ke seluruh dunia. Ya, karena daripada aku juga akan keluar suatu hukum, ini bicara hukum Kristus. Hukum ini memberikan sebuah esensi akan kebenaran yang sesungguhnya. Dan yang kedua bahwa hukum dan penghakiman ini akan mendatangkan kebenaran dan keselamatan, akan membuka sebuah jalan yang sudah disiapkan untuk anak-anak manusia, supaya mereka dapat dibenarkan dan diselamatkan. Ya, di ayat yang kelima. Inilah yang disebut kebenaran Allah dan keselamatannya. Karena dialah yang merancang dan mengadakannya, kebenaran Allah adalah suatu kebenaran yang akan dia terima bagi kita dan yang karenanya dia menerima kita. Kebenaran itu adalah suatu kebenaran yang akan dia kerjakan di dalam diri kita yang akan diterimanya dengan baik. Dan yang ketiga bahwa kebenaran keselamatan ini akan muncul juga dalam waktu yang dekat. Nah, arti kata dekat kadang-kadang itu bisa bicara ribuan tahun. Nah, lalu yang lebih indah dan lebih penting bahwa kebenaran dan keselamatan ini, kebenaran Injil ini tidak akan hanya terbatas pada bangsa Yahudi saja, tetapi akan diperluas sampai kepada bangsa-bangsa lain, ya, termasuk juga kepada saya dan saudara hari ini. Dan dengan tangan kuasaanku atau kuasaan Tuhan, Tuhan akan memerintah bangsa-bangsa. Ini yang menjadi sebuah pengharapan bahwa pada nanti di akhir zaman, ya, bahwa bangsa-bangsa itu akan diperintah oleh Allah sendiri. Dan yang kelima, bahwa kebenaran dan keselamatan ini akan tetap untuk selama-lamanya dan tidak akan pernah dihapuskan. Ya, adalah pemerintahan kebenaran yang abadi dan tidak ada seorang pun yang dapat menggagalkan atau melanggarnya. Itu ada sebuah pengharapan juga bagi kita hari ini bicara tentang akhir zaman dan kekekalan. Nah, penghiburan seperti apa yang dialami oleh orang-orang yang menyambut kebenaran keselamatan dari Allah itu, maka janganlah kita takut terhadap celaan manusia, ya. Karena yang sebagaimana di ayat yang ke-8 dikatakan bahwa mereka akan segera dibungkam, ya. Nah, ketika hidup kita itu mendapat perkenanan Allah, kita mendapat kekuatan, bahwa yang menghina, mengejek kita pada ada saatnya nanti mereka juga akan mendapat ganjaran dan mereka dibungkam. Nah, pokok perkara yang deminya kita mengalami penderitaan itu tidak dapat dihentikan, kepalsuan dalam mereka akan ditemukan, tetapi kebenaran akan menang. Dan kebenaran ibadah dirugikan itu tampil terang dan jelas untuk selama-lamanya. Lalu kita lanjutkan di dalam ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-16. Nah, di dalam ayat-ayat ini kita membaca mengenai, ya, yang pertama sebuah doa memohon agar Allah sang pemelihara berkenan tampil dan bertindak untuk membebaskan umatnya dan membinasakan musuh-musuhnya dan juga musuh-musuh umatnya. Nah, ada seruan-seruan untuk memperkuat doa permohonan ini. Ya, yang pertama mereka berseru menyatakan peristiwa-peristiwa yang terjadi dahulu kala, pengalaman-pengalaman nenek moyang mereka, dan perkara-perkara besar yang telah diperbuat Allah bagi mereka. Bahwa Allah tidak pernah kehabisan akal
untuk membuat jalan guna menyelesaikan maksudnya mengenai umatnya. Ia akan menemukan atau membuat suatu jalan. Pengalaman-pengalaman masa lalu merupakan pendukung-pendukung besar akan iman dan pengharapan. Dan demikian pula ia menjadi isi-isi seruan yang menguatkan doa. Nah, lalu di ayat yang ke-11, mereka juga menyerukan janji-janji Allah. Ya, oke. Di mana mereka akan dipenuhi dengan kegirangan dan sukacita yang tidak akan pernah mereka dapatkan di dalam lembah air mata di dunia ini. Di dalam dunia yang sangat perubahan ini, satu langkah pendek saja bisa mengubah sukacita menjadi dukacita. Namun di dalam dunia itu, duka dan keluh akan menjauh, tidak pernah akan kembali atau datang menampakkan diri lagi. Lalu di ayat yang ke-12, jawaban atas doa ini diberikan dengan segera. Akulah yang menghibur kamu. Dia bersuka dalam menjadi seperti itu. Orang-orang yang dihibur Allah benar-benar terhibur, bahkan usahanya untuk menghibur mereka sudah cukup menghibur mereka. Ya. Pertama, yang menghibur orang-orang yang ada dalam ketakutan, dan ketakutan itu mengandung siksaan yang membutuhkan penghibur. Kedua, ayat yang ke-14 sampai yang ke-15, dia menghibur orang-orang yang dipasung terbelenggu. Allah menghibur semua umatnya yang bergantung pada apa yang telah disampaikan nabi-nabi pada mereka di dalam nama Tuhan dan membangun pengharapan mereka di atas. Lalu di dalam ayat yang ke-17 sampai yang ke-23, ya, ini adalah sebuah seruan supaya tetap terus terjaga, bukan dari keadaan tidur karena dosa, tapi dari keadaan mati rasa karena keputusasaan. Ketika penduduk Yerusalem berada dalam pengasingan, mereka dan juga orang-orang yang tetap tinggal di kota itu begitu tenggelam dalam rasa susah dan dengan kesukaran yang sedang mereka hadapi, sampai mereka begitu berkecil hati dan kehilangan semangat untuk memikirkan apa-apa yang dapat menghibur atau menolong mereka. Keadaan mereka mirip seperti dengan murid-murid yang ketika di Taman Getsemani. Dan oleh karena itu, ketika pembebasan datang, dikatakan bahwa mereka berada dalam keadaan seperti orang-orang yang bermimpi. Bahkan seruan untuk terjaga itu tidak saja untuk bangun dari tidur, tapi juga dari kematian, seperti pada tulang-tulang kering untuk hidup kembali. Nah, bahwa diakui bahwa Yerusalem memang telah lama dalam keadaan sangat menyedihkan dan tenggelam dalam di dasar kesengsaraan, ya, karena memang Yerusalem berada di bawah tanda permukaan Allah. Ia telah meletakkan piala kehangatan murkanya di tangannya, yakni bagian murka Allah yang harus diterimanya. Waktu Allah dalam bertindak terhadap Yerusalem telah demikian rupa sampai kota-kota ini mempunyai alasan untuk menyimpulkan bahwa Allah murka kepadanya. Yang kedua, orang-orang seharusnya menolong Yerusalem di dalam penderitaannya telah gagal melakukannya karena tidak mampu atau tidak bersedia menolong seperti yang diharapkannya. Yerusalem telah dimabukkan oleh piala kehangatan murka Allah sampai terhuyung-huyung dan tidak kokoh dalam keputusan-keputusan dan upaya-upayanya. Ia tidak menyadari apa yang telah ia katakan atau lakukan, apalagi mengetahui apa yang harus dikatakan atau dilakukan. Dan di dalam keadaan yang tidak menyenangkan ini, dari semua anak-anak yang telah dilahirkannya dan yang dibesarkannya, yang telah ia tanggung dan didik, ya, dan anak-anak ini telah menjadi anak-anak yang tidak bisa diharapkan, ya, sehingga janganlah heran jika orang-orang bijaksana dan baik itu merasa kecewa dengan anak mereka dan tidak mendapatkan pertolongan yang mereka harapkan dari mereka. Nah, lalu telah dijanjikan bahwa lama-kelamaan kesusahan Yerusalem pun akan berakhir dan kesusahan mereka akan ditimpakan pada orang penganiaya mereka. Nah, dia ketahuilah demi penghiburanmu, kata-kata yang kita baca, itu ya, ada berapa poin, ya, ayat yang ke-22,
bahwa Tuhan adalah Tuhan dan Allahmu atas segala sesuatu ini. Hal itu telah dinyatakannya dengan tegas ayat yang ke-22. Ya. Jadi ia adalah Tuhan yang memiliki hak penuh atas kehidupan manusia dan ia tidak akan menyangkalinya. Ia adalah Allah yang memiliki perjanjian dengan umat manusia, umat bangsa Israel. Ya, apapun kesesakan yang sedang menimpa umat Allah, ia tidak akan mengingkari hubungannya dengan mereka, juga tidak akan membiarkan mereka kehilangan kepentingan dan janji di dalam janji Allah dengan umatnya. Yang kedua, bahwa dia adalah Allah yang memperjuangkan perkara umatnya sebagai pelindung dan pembela mereka yang menganggap apa yang dilakukan terhadap mereka sebagai perlakuan terhadap dirinya. Yang ketiga, bahwa tidak lama lagi mereka akan meninggalkan kesusahan-kesusahan mereka dan mengucapkan selamat tinggal kepada penderitaan-penderitaan itu. Dan yang keempat, bahwa para penganiaya dan penindas mereka akan dipaksa minum dari piala pahit yang sama yang telah membuat mereka menjadi sangat mabuk. Nah, di ayat yang ke-23, lihatlah bahwa bagaimana angkuhnya para penindas itu ketika berlaku sewenang-wenang dan menginjak-injak umat Allah. Betapa buruknya keadaan umat Allah itu ya, dan tetapi betapa adilnya Allah akan membuat perhitungan dengan orang-orang yang telah berbuat angkuh terhadap umatnya. Ya. Nah, sekarang kita masuk di dalam Yesaya pasal yang ke-52 ya, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Kita akan membaca ayat ini. Ya, Yesaya 52 1 sampai 15. Tuhan menyelamatkan Sion. Terjagalah, terjagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang kudus. Sebab tidak seorang pun yang tidak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalam. Kebaskanlah debu daripadamu, bangunlah hai Yerusalem yang tertawan, tanggalkanlah ikatan-ikatan dari lehermu, hai putri Sion yang tertawan. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu dijual tanpa pembayaran, maka kamu akan ditebus tanpa pembayaran juga. Sebab beginilah firman Tuhan Allahmu, dahulu umatku berangkat ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, lalu Asyur memeras dia tanpa alasan. Tetapi sekarang, apakah lagi urusanku di sini? Demikianlah firman Tuhan, umatku sudah dirampas begitu saja, mereka yang berkuasa atas dia memegahkan diri, demikianlah firman Tuhan, dan namaku terus dihujat sepanjang hari. Sebab itu umatku akan mengenal namaku, dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara. Ya, aku. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau, mereka bersama-sama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. 9. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena kepada yang najis, keluarlah dari tengah-tengahnya. Sucikanlah dirimu, hai orang-orang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sungguh, kamu tidak akan terburu-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan. Sebab Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi.
Yang ke-15, demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Ya. Nah, maka mari kita sekarang akan bersama-sama melihat rinci dalam penjelasan Yesaya 52 ayat 1 sampai yang ke-15 ini. Ya. Yang pertama yaitu di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Ya. Nah, di sini umat Allah itu digugah untuk tampil dengan penuh semangat menyambut pembebasan mereka. Di sini Allah memberikan mereka keyakinan bahwa yang pertama, bahwa mereka akan diperbarui melalui pembuangan mereka. Tidak seorang pun yang bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalam. Kedua, bahwa mereka akan dibebaskan dan diselamatkan dari pembuangan mereka, bahwa ikatan-ikatan lahir mereka akan dilepaskan, bahwa mereka sekarang mereka tidak akan lagi tertindas. Lalu Allah menggugah dirinya sendiri untuk tampil menginginkan kebebasan bagi umatnya. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan di sini, bahwa yang pertama, orang Kasdim yang menindas umat Allah tidak pernah mengakui Allah dalam kekuasaan yang telah mereka peroleh atas umatnya. Tidak berbeda dengan yang dilakukan juga oleh Sanherib, bahwa mereka sebelumnya sudah sering berada dalam kesusahan yang serupa, sudah sering kali menderita selama berapa saat di bawah penguasa-penguasa mereka yang lain. Dan karena itu sangat disayangkan kalau mereka sekarang harus dibiarkan dalam tangan para penindas ini. Nah, maka di ayat yang kelima bicara bahwa kemuliaan Allah tercoreng oleh kejahatan-kejahatan yang dilakukan terhadap umatnya. Dan yang keenam, bahwa kemuliaannya akan sangat dinyatakan dengan pembebasan mereka. Nah, di ayat yang ke-7 sampai yang ke-12, kepindahan orang-orang Yahudi dari Babel ke negeri mereka kembali di sini dibicarakan baik sebagai rahmat maupun kewajiban. Ya, bahwa jelas menunjukkan bahwa pembebasan itu merupakan perlambang dan bayangan daripada penebusan umat manusia oleh Yesus Kristus. Kepada penebusan oleh Kristus inilah apa yang dikatakan di sini tentang penebusan mereka dari Babel itu juga kita bisa melihat ya penerapan relevansinya di dalam Kristus. Ya, maka kita lihat bahwa pembebasan di sini yang dibicarakan di pasal ini sebagai berkat yang besar yang harus disambut dengan sukacita dan syukur yang melimpah. Hal itu dibicarakan di sini sebagai sebuah perkara yang besar yang harus ditangani dengan sangat hati-hati dan teliti. Ya, ketika kemerdekaan itu dinyatakan, yang pertama, biarlah umat Allah itu bergegas keluar dari Babel secepat mungkin. Kalaupun mereka pernah menetap dengan begitu nyaman di sana, janganlah mereka berpikir untuk mengakar di Babel, tetapi menjauhlah. Ya, ayat 11-nya, keluarlah dari sana. Baiklah mereka berjaga-jaga supaya mereka tidak membawa serta kecemaran-kecemaran apa saja yang dari Babel. Tiga, di ayat yang ke-12, hendaklah mereka bergantung pada hadirat Allah bersama mereka dan pada perlindungannya dalam kepindahan mereka. Lalu kita lanjutkan sekarang di ayat yang ke-13 sampai yang ke-15. Di sini seperti juga di tempat-tempat lain untuk melakukan iman umat Allah dan menolong harapan mereka akan janji-janji pembebasan yang bersifat sementara, sang Nabi beralih dari pembebasan-pembebasan tersebut untuk kemudian berbicara tentang keselamatan agung yang dalam kegenapan waktu akan dikerjakan oleh Mesias. Ya, maka di dalam 15 ini menjadi juga sebuah gambaran tentang pembebasan agung yang punya nilai kekal yang ada dalam Mesias, yaitu di dalam Kristus. Maka dalam relevansinya dalam 13 dan 15 ya, Allah mengakui Kristus sebagai yang mendapat mandat dan juga memenuhi syarat untuk melakukan tugasnya. Dia ditunjuk untuk itu. Dia adalah hambaku yang aku pekerjakan dan karena itu aku tegakkan. Nah, ia atau Kristus itu memenuhi syarat untuk itu. Ya.
Nah, Allah memberikan pemandangan singkat baik tentang perendahan dirinya maupun pengangkatannya. Ya, lihatlah di sini bagaimana ia merendahkan dirinya, betapa tinggi Allah mengangkat dia dan mengangkat dia karena dia sudah merendahkan dirinya. Tiga kata digunakan untuk itu ya. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Itu terdapat di ayat yang ke-13. Nah, setelah kita belajar, Bapak Ibu Saudari sekalian, di dalam Yesaya 50, 51, sampai 52, sampailah kepada kita sebuah kesimpulan bicara tentang relevansi dalam kehidupan kita ya saat ini. Maka kalau kita sekarang melihat dari Yesaya 50, ya, ini menjadi sebuah gambaran tentang teguran Allah ya, kepada Israel yang tidak mau kembali dan taat kepadanya. Ya, gambaran tentang hamba Allah yang gagal. Namun di dalam ayat yang keempat sampai ke-9 itu adalah sebuah kontras dengan hamba yang ketiga, itulah yaitu hamba yang tetap setia menjalankan tugas kehambaannya walaupun ditolak dan dihina. Nah, gambaran hamba ketiga ini adalah gambaran Tuhan Yesus yang adalah hamba Allah yang berhasil di dalam menjalankan tugasnya di dalam dunia ini sebagai Mesias untuk menebus, menyelamatkan dan membebaskan saya dan saudara dari belenggu dosa. Nah, karyanya itu jelas mentransformasi hidup, ya. Jadi mentransformasi hidup kita untuk kita boleh mengalami pembebasan, pemulihan relasi dengan Tuhan, diri kita dan sesama. Nah, di dalam transformasi hidup itu kita juga ada panggilan untuk kita juga menyaksikan karya Kristus itu kepada semua orang. Bagaimana transformasi kehidupan kita, relasi kita dipulihkan, mengalami kasih Kristus dan karyanya, itu juga menjadi sebuah panggilan ya yang ditampakkan dalam kehidupan kita untuk kita juga mau saksikan pada semua orang. Ingatlah, keberhasilan bukan ada pada kemampuan melayani, melainkan pada ketaatan melakukan kehendak Tuhan. Ya, dan digambarkan juga di Yesaya 50 itu bicara lidah seorang murid. Ada lidah seorang yang mau diajar, yang sudah diajar, lidah yang selalu memperkatakan tentang kebenaran. Itu menjadi sebuah gambaran ya, menjadi sebuah ilustrasi lidah seorang murid. Bukan lidah yang selalu memperkatakan omongan-omongan tidak berguna, omong-omongan yang jahat, fitnah, gosip, tapi lidah seorang murid tidak pernah mengatakan kebohongan, hoax, gosip, tapi selalu mengatakan hal yang benar. Ya, nah di dalam Yesaya 51 itu bicara tentang sebuah pentingnya juga pemulihan rohani. Kita tahu bahwa pemulihan rohani yang sempurna ada dalam Yesus Kristus yang memulihkan pendamaian antara Allah dan manusia, sehingga membawa umat Tuhan itu kepada keselamatan yang kekal. Maka marilah kita meminta Tuhan terus memulihkan kehidupan kerohanian kita, dan kita mengalami pemulihan relasi dengan Tuhan sebagai berkat terbesar dan sepanjang kehidupan kita. Seringkali kita melihat bahwa berkat terbesar itu bicara harta, tahta, lalu kehidupan yang enak, nyaman, kesehatan, itu juga adalah berkat yang baik. Tapi sesungguhnya berkat yang terbesar itu bukan bicara harta jasmani, bukan bicara kesehatan, bukan bicara karya yang menanjak, tapi berkat terbesar sesungguhnya tahukah kita bicara Yesus. Ya, saudara, saya teringat dengan lagu Fanny Crosby, ya, bicara bahwa blessed assurance, gitu ya, sebuah anugerah yang terbesar itu ya, yaitu Jesus is mine. Ya, bahwa the blessed assurance, anugerah terbesar, berkat terbesar yang sangat diberkati, bahwa Yesus itu menjadi milik kita dan kita menjadi miliknya. Jesus is mine. Nah, maka marilah kita minta Tuhan terus kita boleh dipulihkan, kita mengenal Tuhan, terus mendengarkan pengajarannya, termasuk juga melalui pemahaman Alkitab ini, dan mengikuti hukumnya dengan sukacita. Dan kita juga belajar untuk mau juga mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, bukan kepada kekuatan kita, bukan kepada juga kekuatan dunia, gitu ya, kepada hal-hal yang ditawarkan dunia, tapi belajar mempercayakan keseluruhan kehidupan kita itu hanya kepada Tuhan, bukan pada kekuatan yang dunia sedang tawarkan. Itu apakah kepada kekuatan dari profesi, pengenalan kita kepada orang-orang punya power, itu janji palsu yang dimana bisa mengecewakan kita.
Tapi percayakanlah keseluruhan kehidupan kita hanya pada Tuhan, sumber kehidupan, sumber kekuatan, dan Dia yang mempunyai kehidupan kita. Nah, lalu di dalam Yesaya 52, ya, kita juga belajar bahwa sumber keselamatan itu ialah dari Tuhan dan bukan dari kita. Dan keselamatan itu adalah 100% anugerah. Ya, jadi bukan 50-50 atau tergantung kemauan kita, tapi betul-betul 100% dari anugerah dari Tuhan. Nah, tetapi di dalam anugerah yang sudah kita terima, keselamatan itu, kita juga dituntut sebuah respon aktif di dalam kita menerima anugerah itu. Ya, menjadi respon. Jadi, respon keselamatan yang sudah kita terima itu harus juga diwujudkan melalui bagaimana kita hidup di dalam kebenaran, di dalam keputusan, di dalam firman Tuhan. Ya, belajar untuk tidak lagi memberi kesempatan lagi kepada dosa untuk masuk dalam kehidupan kita, dan kita mau juga dengan pertolongan Allah Roh Kudus tentunya menjaga hidup yang sudah diselamatkan dari hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Sang Pemberi keselamatan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, memang bagi kita penyelamatan itu memang tanpa pembayaran apapun, tapi dari sudut Allah, penyelamatan itu menurut pengorbanan Yesus anak tunggal Bapa. Jadi bicara di balik gratis, itu ternyata ada sebuah pembayaran darah yang mahal, darah yang sempurna. Jadi bicara anugerah itu bukan bicara lalu ya hanya gratisan murah, tapi harga yang mahal. Ya istilahnya bahwa kita itu dibayari. Ya bukan kita tidak sanggup membayar tuntutan dosa, harga keselamatan, tapi kita dibayari oleh siapa? Oleh Allah Bapa di dalam Kristus Yesus. Itu dimeteraikan oleh Allah Roh Kudus di dalam hati saya dan saudara. Nah, maka kasihnya itu, pengorbanan kasihnya itu hidup dalam kehidupan kita, maka disebutnya tinggallah di dalam aku dan aku di dalam engkau. Di mana ketika kita tinggal di dalam kasih Kristus itu juga akan memampukan kita untuk juga kita bisa saling mengasihi. Kita akhirnya bisa dimampukan untuk menjadi pembawa damai, bukan membawa masalah. Itulah makna daripada shalom. Tatkala saya dan saudara berkata shalom, shalom, tahukah kita bahwa shalom itu bicara panggilan, tuntutan kita untuk juga bisa menunjukkan. Shalom artinya bahwa damai sejahtera Allah ku berikan kepadamu. Percuma saja kita pandai berkata shalom, shalom, tapi hidup kita memberikan masalah. Jadi pecundang menjadi batu sandungan. Belajarlah, termasuk juga saya, menjadi pembawa damai. Agent of shalom itu, bukan menjadi pembawa masalah. Nah, maka Bapak Ibu Saudari sekalian, kita saat ini ya, boleh belajar tentang Yesaya 50 sampai 52. Nah, saya juga mengundang untuk kita nanti sebentar sore untuk juga ikut di dalam pemahaman Alkitab kita secara onsite ataupun live streaming ya yang akan dilayani oleh Bapak Penatua Lindra Haryanto nanti sore jam 6 sore ya 9 Juli ya hari ini di gereja kita di Dharma Harapan. Atau saudara juga bisa mengikuti streaming di YouTube channel kita itu ya, yang ketik aja di YouTube Gereja Isa Al-Masih Surabaya. Nah, maka demikian kita boleh baca bersama-sama dalam pemahaman Alkitab Yesaya 50 sampai 52 ini. Nah, Tuhan Yesus memberkati kita semua dan saya terus berdoa agar Tuhan menolong kita senantiasa. Mari kita akan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan kali ini kami boleh belajar bersama-sama dalam Yesaya 50 sampai 52. Berdoa juga nanti sebentar sore Tuhan juga menolong dalam pemahaman Alkitab ini secara onsite di Dharma Harapan. Pujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, sekian sampai di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati.